Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Inilah Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia semua. Bersama saya Aditya Nugraha di sini dengan acara Info Kita, tempat di mana kita bakal berbagi berbagai informasi atau pemberita yang ada kaitannya dengan dunia ketenaga kerjaan yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Dan untuk acara Info Kita di pekan ini, Kak Deda pun bakal berbagi terkait informasi yang sangat penting sekali, yaitu adalah terkait legal atau ilegal. Jadi mana pilihan yang paling bijak ya teman-teman. Jadi yang pertama, apa sih kebaikannya jikalau kita itu bekerja secara legal di Taiwan ya teman-teman. Jadi ingat ya, bagi teman-teman semua ataupun bagi PMA yang bekerja legal di Taiwan, selain kita itu bisa mendapatkan gaji yang semestinya kita dapat, itu kita juga bisa menikmati jaminan logis hak dan juga kepentingan pekerja. Nah, jadi bila selama bekerja itu tidak melanggar peraturan gitu ya, tapi harus pulang ke negara asal ataupun balik ke Indonesia, mungkin aja nih karena hubungan kerjanya terputus gitu ya, ataupun masa kerjanya itu habis, ataupun juga karena tidak lulus medical check up, ataupun yang namanya pemeriksaan kesehatan, dan setelah berobat kemudian memenuhi persyaratan kesehatan, itu bisa mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan ya. Tapi jumlah waktu kerja di Taiwan itu tidak boleh lebih dari 12 tahun ya. Tapi tenang aja, saat ini udah ada yang namanya program PTTM ya, pekerja teknis tingkat menengah, yang dimana kita semua itu bakal memperoleh status unlimited waktunya ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya batas waktu 12 tahun ya, kalau kita udah dapat yang namanya PTTM ini, ataupun kita udah masuk ke program yang satu ini ya. Tetapi bagi PMA perawat rumah tangga yang memenuhi persyaratan tertentu, itu dapat memperpanjang batas waktu kerja sampai dengan 14 tahun ya teman-teman ya. Kemudian kedua ya, apa akibatnya nih jikalau selama bekerja di Taiwan kita itu kabur dari tempat kerja kita yang sekarang. Nah, jadi berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan juga 74 ya. Bagi PMA yang absen kerja nih selama 3 hari berturut-turut ya, kemudian juga kehilangan kontak, itu otomatis bakal dicabut izin kerjanya. Kemudian juga dipulangkan ke negara asalnya dan tidak boleh bekerja lagi di Taiwan ya. Dan bagi PMA, jikalau dalam masa kabur tersebut itu bekerja secara ilegal, otomatis bakal didenda, yaitu antara $30,000 Taiwan sampai $150,000 Taiwan, dan tidak boleh datang kerja lagi di Taiwan ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, jangan kabur. Kemudian ketiga, yaitu adalah bila tidak diketahui jejaknya. Nah, gimana nih cara untuk menanganinya? Yang pertama, kalau selama bekerja di Taiwan, hak dan kepentingan teman-teman semua itu dirugikan, otomatis harap
untuk meminta bantuan, yaitu lewat saluran yang sudah disediakan oleh Kemenaker Taiwan ataupun Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan atau singkatannya adalah MOL ya teman-teman ya. Yang mana pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat itu mudah dikuasai, kemudian juga diperas dan dirugikan oleh majikan ataupun agensi gelap ya. Dan jikalau cedera gitu ya, ataupun sakit, otomatis kita yang ilegal itu juga nggak ada yang namanya jaminan askes, asuransi kesehatan, dan juga jam sostek ya. Karena nggak bisa lagi berobat melalui jalur normal, jadi ketika mengalami yang namanya paksaan hak asasinya pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum ya. Jadi ini sangat penting sekali. Dan jikalau teman-teman semua adalah tenaga kerja gelap ya ataupun kaburan, maka MOL itu menghimbau teman-teman semua untuk melaporkan diri ya. Dan juga meminta bantuan hukum lewat beberapa instansi yang sebentar lagi bakal Kak Aditya bagikan. Jadi pertama yaitu adalah saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955. Sekali lagi, saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955 ya. Kemudian kedua, yaitu adalah kantor imigrasi tim operasi khusus yang ada di berbagai tempat. Kemudian ketiga, kantor kepolisian yang ada di berbagai tempat. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kantor konsulat negara pengekspor PMA. Kalau bagi kita yang ada di, ya maksudnya asalnya dari Indonesia, otomatis yaitu adalah KDEI Taipei ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pusat konseling PMA yang ada di berbagai kabupaten ataupun kota. Dan yang terakhir yaitu adalah pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional Taiwan ya. Baik itu Bandara Internasional Taoyuan dan juga Kaohsiung. Dua-duanya boleh ya teman-teman ya. Jadi beberapa instansi tersebut, jika teman-teman semua adalah mungkin ya pekerja kaburan, otomatis ya jikalau emang bisa ya udah laporkan diri dan juga meminta bantuan hukum lewat beberapa instansi yang sudah tadi Kak Aditya bagikan. Nah, selanjutnya ya untuk memberantas masalah sosial terkait maraknya nih kerja sambilan ilegal ya, dan juga untuk menjamin hak dan kepentingan PMA yang legal. Apabila majikan itu mempekerjakan PMA ilegal itu otomatis bakal dikenakan denda yaitu paling tinggi sebesar 750.000 dolar Taiwan ya. Dan selain itu berlaku sejak tanggal 11 September 2015, MOL itu telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal ya. Di antaranya untuk pengaduan perekrutan ilegal ataupun media ilegal PMA kaburan, setiap kasus pengaduan itu bisa mendapatkan bonus maksimal yaitu sebesar 70.000 dolar Taiwan berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap ya teman-teman ya. Jadi harap manfaatkan saluran pengaduan PMA ilegal yang bebas pulsa yaitu dengan nomor 0800 000 978, Kak Aditya ulangi sekali lagi, yaitu dengan nomor 0800 000 978 ataupun menghubungi saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja dengan nomor yang sudah sering sekali kita dengar, yaitu adalah 1955 untuk melakukan pelaporan ya teman-teman ya. Jadi itu adalah terkait yang ya harus kita ketahui lah ya, terkait legal dan ilegal yang pastinya otomatis ya kita datang ke sini kalau bisa harus kerja secara legal ya, karena selain ada ya namanya askes, kita juga masih ada yang namanya astek dan juga hak-hak kita juga itu lebih terlindungi. Lain halnya jikalau kita itu ilegal, otomatis mungkin aja nih majikan kita yang ilegal tersebut itu bakal menggunakan kelemahan kita untuk menguasai kita ataupun memeras kita ya. Jadi maka dari itu, ayo kerja secara legal ya teman-teman ya. Dan setelah ini Kak Aditya juga bakal berbagi yaitu informasi terkait masalah-masalah dan juga peraturan-peraturan terkait lainnya yang perlu diperhatikan ya selama berada di Taiwan. Ini sangat penting sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu adalah biaya agensi negara asal PMA dan juga biaya pelayanan agensi yang ada di Taiwan. Nah, jadi ingat ya, pertama, agar biaya agensi yang dibayar oleh PMA yang bekerja di Taiwan itu dibuat secara jelas dan adil, MOL itu memberikan saran nih kepada negara asal PMA untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit 1 bulan gaji. Dan selain itu, meminta negara asal PMA untuk secara jelas ya
menetapkan biaya agensi, kemudian juga biaya regulasi dan juga biaya-biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja ke Taiwan. Kemudian kedua, agensi Taiwan udah sesuai dengan standar penetapan biaya pelayanan agensi, itu hanya boleh mengambil biaya agensi Taiwan untuk masing-masing tahun pertama, yaitu adalah $1.800 Taiwan. Kemudian tahun kedua yaitu adalah $1.700 Taiwan, dan tahun ketiga ya dan juga tahun-tahun berikutnya jikalau emang ada lanjut kontrak yaitu adalah $1.500 Taiwan ya. Jadi setiap bulannya tidak boleh melebihi dari angka yang sudah tadi Kak Aditya sebutkan. Tahun pertama 1.800, tahun kedua 1.700, dan tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya yaitu adalah 1.500 ya teman-teman ya. Dan ingat ya, agensi Taiwan yang mengambil biaya agensi itu harus memang benar-benar memberikan pelayanan kepada PMA dan tidak boleh dibayar di depan ya teman-teman ya. Kemudian ketiga, segala biaya yang menjadi kewajiban PMA itu harus ditulis di surat pernyataan biaya dan gaji PMA yang masuk Taiwan dan dilegalisir di negara asal pengekspor PMA nih teman-teman. Dan agensi Taiwan itu tidak berhak menerima kuasa dari pemberi hutang untuk menerima pembayaran hutang luar negeri. Ya, kemudian yang keempat, sesuai peraturan yang berlaku, agensi itu harus menyerahkan surat jaminan bank yakni senilai $1 juta Taiwan sampai $3 juta Taiwan kepada MOL, tujuannya sebagai jaminan tanggung jawab urusan sipil. Ya, jadi perselisihan sipil setelah keputusan pengadilan itu boleh menggunakan jaminan bank tersebut untuk ganti kerugian. Nah, jadi itu yang pertama terkait biaya agensi ya. Kemudian kedua, yaitu adalah gaji PMA, itu udah termasuk makan dan tempat tinggal ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, menurut peraturan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Taiwan, gaji itu harus dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan juga ditetapkan dengan adil dan juga logis ya. Oleh karena itu, MOL itu menentukan biaya makan dan tempat tinggal PMA itu berdasarkan rata-rata biaya makan dan tempat tinggal tenaga kerja lokal yang ada di Taiwan dan juga mekanisme pasar yang ada di Taiwan. Dan batas maksimum biaya tempat tinggal dan makan PMA yang termasuk di dalam gaji itu disarankan ya tidak melebihi angka $5.000 Taiwan dan nilai konkretnya sudah ditentukan ya. Kemudian kedua, bagi PMA yang bekerja di sektor rumah tangga itu tidak mengenakan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja. Ya, jadi majikan dan juga pekerja itu harus menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan juga kepentingan masing-masing pihak ya. Kemudian ketiga, bagi PMA yang sekarang bekerja di Taiwan dan majikannya itu telah menetapkan kontrak menyediakan tempat tinggal dan makan secara gratis di saat kontrak itu masih berlaku, pihak majikan itu tidak boleh secara sepihak mengubah persyaratan kerja ya. Dan jikalau melakukan perubahan, itu juga harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan dibandingkan dengan nilai yang sudah tercantum dalam surat pernyataan biaya dan juga gaji PMA selama bekerja di Taiwan yang sebelumnya itu telah disetujui oleh para kepala bidang ketenaga kerjaan asing, dan nilai perubahan tersebut itu tidak boleh merugikan para PMA. Dan selain isi surat pernyataan yang disebutkan sebelumnya, maka setelah dilegalisir oleh pihak berwenang itu tidak boleh melakukan perubahan yang merugikan pihak PMA. Ya teman-teman, ini sangat penting. Kemudian selanjutnya itu adalah terkait hamil dan juga pemeriksaan kesehatan. Ya, jadi tes kehamilan dalam pemeriksaan kesehatan PMA itu telah dihapuskan ya teman-teman ya. Yang kedua, PMA setelah tiba di Taiwan dalam kurun waktu 30 hari sebelum atau setelah genap bekerja selama 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan di Taiwan, itu harus menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan atau medical check up ya teman-teman ya. Begitu pula ya dalam kurun waktu 30 hari dihitung dari 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan sebelum atau setelah surat izin perekrutan keluar ya teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiga ya, apabila teman-teman hamil pada saat bekerja di Taiwan, majikan itu tidak boleh dengan alasan tersebut itu memutuskan kontrak kerja secara sepihak dan memaksa teman-teman
semua untuk pulang ya. Jadi diingat ya itu ya. Dan apabila dikarenakan faktor kehamilan, kemudian teman-teman itu benar-benar nggak bisa melaksanakan pekerjaan, majikan itu bakal terpengaruh nih untuk memutuskan kontrak. Nah, kalau teman-teman menggunakan undang-undang standar tenaga kerja, misalnya bidang manufaktur ataupun konstruksi gitu ya, majikan semestinya berdasarkan undang-undang itu terlebih dahulu memberitahukan Anda dan memberikan pesangon. Nah, bagi yang tidak menggunakan undang-undang pokok tenaga kerja, misalnya bagi Anda yang bekerja di rumah tangga ataupun perawat, maka kedua belah pihak itu boleh bernegosiasi untuk mengakhiri kontrak ya. Kemudian keempat, jikalau teman-teman semua itu hamil sewaktu bekerja di Taiwan, otomatis ya kondisi fisik dan juga mental teman-teman semua itu bakal mengalami perubahan yang sangat besar dan tidak ada bantuan dari keluarga ataupun teman. Maka MOL ataupun Kemenaker Taiwan menghimbau teman-teman semua untuk mengambil tindakan yang bijaksana ya dalam melakukan hubungan seks. Misalkan menggunakan kondom ataupun pil KB ya teman-teman ya. Nah, jikalau teman-teman hamil sewaktu di Taiwan, otomatis dapat melakukan pemeriksaan rutin di instansi kesehatan yang ditentukan ya dengan menggunakan asuransi kesehatan. Nah, klinik pemeriksaan kandungan ataupun biro kesehatan setempat itu menyediakan buku panduan bagi ibu hamil ya, yang mana tersedia dalam beberapa bahasa, baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Kamboja, bahasa Thailand, bahasa Vietnam, semuanya ada, yang mana menyediakan beberapa informasi terkait perawatan kesehatan selama masa mengandung ya teman-teman ya. Dan selain itu, berdasarkan Undang-Undang Masuk Negeri dan juga Keimigrasian pasal 26 ayat 3, apabila teman-teman setelah hamil kemudian melahirkan di Taiwan, dalam kurun waktu 30 hari setelah hari kelahiran bayi tersebut ya, otomatis harap menghubungi counter pelayanan kantor imigrasi setempat untuk mengurus ARC. Di saat melahirkan bayi tersebut juga harap perhatikan nih, apakah masa berlaku ARC Anda itu masih berjalan atau enggak. Kemudian kelima ya, kadang itu terjadi ya yang mana PMA selama bekerja di Taiwan itu hamil dan juga melahirkan anak karena berhubungan dengan warga Taiwan ataupun mungkin dengan warga negara asing yang lain. Tetapi karena pihak pria ataupun mungkin karena kondisi teman-teman semua sendiri telah menikah ataupun mungkin karena kedua belah pihak itu tidak memiliki status tinggal yang legal ya, tanda kutip yang kaburan gitu ya, ataupun mungkin izin tinggalnya telah habis, akibatnya anak yang dilahirkan itu tidak dapat memiliki status yang legal ya, baik itu mungkin warga negara Taiwan ataupun warga negara asing ataupun hak tinggal, itu dapat mempengaruhi hak dan juga kesejahteraan bayi yang baru saja dilahirkan. Dan akibatnya apa? Akibatnya itu sulit untuk berkumpul dengan keluarga ya, dan oleh karena itu diberikan himbauan ya bagi teman-teman semua selama bekerja di Taiwan, harap pikirkan sedalam-dalamnya masalah tersebut yang tadi sudah Kak Aditya sebutkan ya. Kemudian keenam ya, jikalau dalam masa kontrak kerja teman-teman itu dipastikan mengidap penyakit TBC ya, tuberkulosis, maka hubungan kontrak kerja teman-teman semua itu bakal putus dan segera dipulangkan ke negara asal dan dilarang untuk datang ke Taiwan ya. Dan setelah melakukan pengobatan hingga sembuh total ya, penyakit TBC itu perlu waktu pengobatan selama kurang lebih 6-9 bulan. Dan penyakit kusta itu perlu waktu pengobatan selama 6-12 bulan. Kemudian minta yang namanya surat bukti pengobatan dan juga penyembuhan total penyakit TBC atau kusta dari Departemen Kesehatan setempat yang ada di negara kita ya, yaitu adalah Indonesia, ataupun dokumen catatan data penyakit ya, termasuk nama obat, kemudian juga proses pengobatan, kemudian juga hasil foto X-ray bagian dada dan hasil pemeriksaan cairan dahak yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan setelah dilegalisir oleh TETO ya, ataupun kantor perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Dokumen tersebut itu diserahkan ke Departemen Imigrasi agar apa ya, agar larangan masuk ke Taiwan teman-teman semua itu bisa dibatalkan ya, dan juga untuk pengurusan visa datang ke Taiwan. Jadi informasi yang kita dengarkan ataupun Kak Aditya bagikan di hari ini itu sangat penting sekali. Yang pertama yaitu adalah terkait pilihan bijak ya, antara legal ataupun legal. Jadi ingat sekali lagi, jangan pernah mudah percaya dengan apa kata
orang yang ada di luar sana bilang, kerja di sana secara ilegal itu uangnya banyak kok, kemudian kerjanya santai segala macam. Karena itu mungkin aja tuh jebakan Batman ataupun tipuan aja nih untuk menipu Anda guna masuk ke sana agar mereka mendapatkan keuntungan. Mungkin aja mendapatkan uang, bonus karena memperkenalkan Anda. Jadi ingat, hati-hati, dan saya Aditya karena masalah waktu pamit dulu. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan International RTI.